Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial yang penting buat kamu pengguna hard disk dan SSD. Judul video kita hari ini adalah 2 cara mengetahui kecepatan baca dan tulis atau read and write SSD ataupun hard disk kamu. Kawan-kawan, apakah kamu menggunakan SSD atau kamu masih menggunakan HDD atau hard disk? Kamu tahu berapa kecepatan SSD ataupun hard disk kamu? Kalau kamu belum tahu, stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan, kalau kamu baru menyaksikan video saya, kalau kamu baru menonton video saya, please bantu saya dengan cara subscribe. Semoga saja subscriber saya bertambah banyak. Dan jangan lupa kalau kamu sudah subscribe, nyalakan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana saya janjikan tadi ya, ada 2 cara untuk mengetahui kecepatan hard disk ataupun SSD kamu. Nah, kebetulan di komputer saya ini saya menggunakan 2 penyimpanan ya. Ada yang SSD dan ada juga hard disk. Nanti saya akan beritahukan semuanya. Jadi tolong tonton sampai habis ini ya, agar kamu tahu caranya ya. Pertama ya, caranya itu dengan menggunakan Task Manager. Kamu buka saja Ctrl Shift Escape, ini Task Manager teman-teman. Nah, di sini kamu langsung pergi ke performance ini. Jadi kamu pergi performance, kemudian kamu masuk kepada hard disk kamu. Kamu bisa lihat sini ya. Jadi saya memiliki 2 penyimpanan ini. Ada yang bukan memori ya, tetapi ini ya. Disk ini disk F, lalu disk yang pertama ini disk kosong, ini disk 1. Disk pertama ini jumlahnya sebanyak 1 ya terabyte, yang ini 512 GB. Kecepatan untuk F ini, lihat sini teman-teman, read-nya ini bacanya masih 0 ya, ini 0. Kenapa? Karena saya tidak membuka apa-apa. Speed untuk write-nya ini dia juga 0. Nah, sekarang kita lihat yang SSD ya. Ini kamu lihat sini ada bacaan HDD, ini ada bacaan SSD. Nah, kita lihat sini yang SSD-nya. Nah, kamu bisa lihat sini, dia membacanya nih masih kosong, sedangkan tadi kamu bisa lihat sini ya. Nah, sekarang sudah bertambah teman-teman. Ya, tetapi ini kurang akurat ya. Ini kurang akurat. Dia akan akurat kalau kamu melakukan hal-hal yang berat tentunya. Ya, kami bisa lihat sini ya, dia naik turun ya, 1,12, 0 lagi. Jadi dia akan membaca dengan akurat ini kalau kamu melakukan sesuatu yang berat-berat tentunya, seperti rendering lah, kamu nonton video YouTube lah, yang pokoknya yang berat-berat. Ini cara yang pertama, ini kurang akurat teman-teman. Nah, sekarang cara yang akurat sekali itu kita tutup dulu ini, nanti kita akan buka lagi. Cara paling akurat itu kamu harus menggunakan satu aplikasi namanya Crystal Disk Mark ya. Jadi kamu harus menggunakan Crystal Disk Mark. Caranya gimana? Kamu download saja. Saya sudah mendownloadnya. Saya akan beritahu cara mendownload ya. Kamu masuk saja favorit kamu browser ya. Mau Edge, mau Chrome, mau Safari, mau apa aja terserah. Kemudian search aja crystalmark.info. Tetapi kamu harus mendownloadnya yang ini ya, Crystal Disk Mark. Yang ini ya, bukan yang pertama ya. Jadi kalau yang info ini teman-teman, ini untuk mengetahui kesehatan daripada kamu punya hard disk dan SSD. Saya ada videonya ini, nanti saya akan berikan thumbnailnya ya. Nah, yang di bawah ini download yang ini. Kita buka ini ya, Crystal Disk Mark. Ya udah, kita langsung ambil aja ini. Nah, karena saya sudah pernah mendownloadnya, sekarang kita download ulang lagi aja ya. Oke. Add duplikat, kita tambahkan duplikatnya. Kita download. Jadi kecil sekali teman-teman ya. Dia cuma 3,8 MB, nggak sampai 4 MB. Kita start download. Kita open foldernya ya. Kami bisa lihat di sini ya, Crystal Disk Mark ini udah bagian yang kedua ini, karena ini sudah ada sebelumnya ya. Jadi ini nomor 2-nya bahkan ya. Setelah itu kamu install aja ya, installnya biasa lah. Dia nggak sampai 1 menit cara untuk menginstallnya teman-teman. Nah, setelah kamu install teman-teman, ini dia barangnya ya, ini barangnya. Sekarang kita buka ini teman-teman ya, ini kita buka. Kamu lihat sini ya, di settingannya nih teman-teman, kalau untuk defaultnya nggak besar segini ya, untuk defaultnya itu segini besarannya dia. Nah, ini ya, saya menggunakan yang 200% supaya kalian gampang melihatnya. Defaultnya itu tentu saja yang ini ya, ini nggak bagus ya, kalian tentu nggak bisa ngelihatnya dengan baik. Jadi saya ganti saja dia punya defaultnya itu menjadi, defaultnya saya ganti menjadi 200%. Nah, ini gampang kamu lihat ya teman-teman ya. Sekarang saya terangkan dulu, kalau kamu menggunakan, saya kasih lihat sini teman-teman ya. Ini saya memiliki 3 partisi atau 3 drive, C, D, E, F. C, D, E, dan E ini adalah SSD, sedangkan F ini adalah hard disk teman-teman.
Nah, sekarang kita lihat satu persatu teman-teman ya. Ini adalah sequence-nya. Ini nanti kita akan lihat kecepatannya berapa yang ini ya. Di sini kalau kamu misalnya hanya menggunakan NVMe saja ya, SSD kamu NVMe, kamu lihat sini ya. Jadi kamu lihat sini bisa kamu ganti NVMe SSD. Atau kalau kamu nggak mau menggantinya nggak apa-apa, cukup default saja ya. Karena saya menggunakan dua ini teman-teman, NVMe ya, juga hard disk. Jadi penyimpanan saya itu ada dua, yang satu NVMe dan yang kedua itu adalah hard disk. CDE ini teman-teman, CDE ini adalah NVMe saya, SSD saya. Sedangkan yang F ini, yang sebanyak 2 tera ini adalah hard disk atau HDD. Yang ini teman-teman, tes count-nya ini seberapa banyak yang kamu inginkan, berapa kali tes ya. Stress testnya itu defaultnya ada 5 kali, yang paling banyak 9 kali. Tentu saja semakin banyak ya, semakin tinggi count-nya ini, semakin akurat juga. Cuman jangan lupa, pasti waktunya lama, bisa sampai dengan 30 menit. Nanti ini sebanyak 1 kali aja teman-teman ya, karena ini kan ada 2 ya, supaya kita lihat nanti. Nah kemudian yang ini, kamu lihat sini, ini test size-nya. Kamu bisa menggunakan 1 giga sampai juga 64 giga. Tentu saja semakin besar semakin akurat juga, tetapi semakin lama juga semakin memori yang banyak ya untuk menggunakan tes ini. Jadi kita ambil saja yang defaultnya yang 1 giga. Nah, yang ini kamu sudah lihat tadi ya, ini adalah hard disk ataupun SSD yang akan kita tes. Sedangkan yang ini ya, kamu lihat sini, ini adalah unitnya. Kamu mau pilih megabyte atau gigabyte. Yang ini nggak perlu ini ya, cukup kan kita kan rata-rata kalau bukan megabyte, gigabyte. Kita ambil saja defaultnya yang megabyte. Kamu bisa melakukan tes teman-teman ya, bisa satu-satu bisa ya. Kalau mau ngeliat satu-satu bisa juga all semuanya ya. Sekarang kita lihat sini ya. Oke, ini saya singkirkan dulu kemari. Kita mulai dengan yang F dulu. Ini yang F adalah yang hard disk teman-teman ya. Sekarang kita buka dulu task manajernya. Yang kita lihat sini. Tolong perhatiin baik-baik teman-teman ya. Saya kasih gandengan-gandengan. Kita masuk ke performance kembali, kita lihat masuk ke F. Lihat sini, ini masih kosong teman-teman ya. Ini masih kosong, ini read-nya, bacanya masih kosong juga, write-nya juga masih kosong. Nah sekarang kita ambil saja yang ini, yang sequence 1 saja ya. Cukup 1 kali saja kita. Jadi count-nya ini perhitungannya cukup yang 1 kali. Kita lihat sini teman-teman ya. Ini masih kosong. Kita lihat sini sequence-nya. Dia mulai naik. Lihat sini ya, dia mulai naik di sini. Tapi ini belum selesai juga. Ini belum selesai. Oke, sequence rate-nya. Ini mulai naik di sini. Jadi dia 130 ya. Dia 130 tadi kamu lihat sini ada bacaan 130. Nah, sekarang write-nya belum. Write-nya di sini 127 ya. 93, 128, 100 megabyte. Kamu bisa lihat sini teman-teman ya. Tadi ada di sini ya. Ini adalah maksimum membacanya saya punya hard disk. Kecepatannya itu sebanyak 130 megabyte per second. Sedangkan untuk menulisnya, ketika dia write ya, itu kecepatannya sebanyak 114,91 megabyte. Biasanya memang membaca itu lebih cepat daripada menulis. Oke, kami bisa lihat sini ya. Ini adalah hard disk saya. Ini cukup cepat ini. Biasanya rata-rata di bawah 100 ini ya. Jadi 130. Sekarang saya print screenkan dulu teman-teman ya. Nanti kita akan bandingkan ya. Dengan kalau kita menggunakan yang SSD NVMe. Sekali lagi ya, ini yang F teman-teman, F yang ini dan yang ini ya, ini adalah hard disk ya. Saya menggunakan hard disk Seagate. Sekarang kita rubah ini menjadi yang C. Biasanya kan yang C kita ingin ketahui ya. Ini C adalah tentu saja sistem kita. Jadi ini udah. Sekarang coba kita matikan dulu, kita nyalakan lagi supaya dia lebih akurat teman-teman ya. Kita refresh dulu. Oke, kita buka lagi. Oke, kita lihat sini teman-teman. Sekarang ini sudah C. Buat kalian ketahui ya, sebaiknya kalian melakukan tes ini kalau paling sedikit 10% ya. Kamu lihat sini, ini sudah terpakai 62% ya. Ini sudah terpakai 24%. Jadi yang tentu saja yang F ini besar sekali ya, karena dia kan sebanyak 2 giga. Sedangkan ini cuma 125 gigabyte saja. Oke, sekarang kita tes yang C ini teman-teman. Nah, lihat sini saya ganti juga ke disk 1 CDE ya, lihat sini ya, SSD CDE. Oke, lihat sini teman-teman ya, ini masih kosong juga, write-nya sudah ada. Sekarang ya, kita ambil yang satu saja ya, supaya lebih nggak terlalu lama sekali. Kita lihat sini ya, lihat sini juga ya. Oke, saya mulai 1 kali 1 GB C. Oke, bismillah.
Lihat sini teman-teman, ini mulai naik ya. Ini mulai naik 32, 33, ini 32 ya. Perhatikan yang rate-nya aja dulu karena dia mulai dengan rate ini. 33, 324. 324 juga tadi di sini teman-teman. Kemudian sekarang write-nya, menulisnya 2,4 GB. Lihat sini ya, 24,4 GB akan berubah terus ini. Ya, lihat sini ya. Ini udah. Kamu lihat sini. Kamu bisa lihat ya betapa domplangnya kecepatan daripada hard disk dengan SSD. Ya, apalagi saya menggunakan NVMe ini teman-teman. Tim group ya. Nah, sekarang saya print screen lagi dulu. Saya print screen kan. Sekarang kita bandingkan ya. Ini read-nya membacanya nih 3246,83. Ini untuk bacanya. Sedangkan untuk write-nya 1535,82. Saya sudah print screen kan. Sekarang kita bandingkan teman-teman, lihat sini baik-baik. Ini yang tadi teman-teman. Jadi ini kamu bisa lihat sini ya. Ini adalah yang menggunakan hard disk. Kecepatannya cuma 130,43 megabyte untuk bacanya. Sedangkan yang hard disk teman-teman, kita lihat sini ya. Langsung kita bandingkan aja dua-duanya supaya enak. Kami bisa lihat sini teman-teman ya. Yang ini ya, ini F ini, kami lihat sini tadi ya. F itu hard disk. Kecepatan maksimumnya, sekali lagi yang di atas ini segmennya hanya 130 megabyte per second. 43-nya nggak perlu disebut. Sedangkan untuk yang SSD NVMe teman-teman, 3246 megabyte per second untuk bacanya ya. Sedangkan untuk write-nya, menulisnya daripada hard disk ini adalah 114 megabyte per second. Yang ini 1535 megabyte per second. Kamu bisa lihat ya, bagaikan langit dan bumi, ini perbedaannya jauh sekali. Jadi sebelum saya tutup teman-teman, saya sarankan kalau emang kalian bisa ya mengganti ataupun menambah SSD, nggak perlu NVMe lah. Memang NVMe itu mahal ya. Jadi satu NVMe itu sama hampir 3 kali lipat harganya dengan hard disk. Tapi kalau bisa yang SSD SATA aja lah ya, paling tidak dia lebih cepat sekali ya. Kami bisa lihat sini, ini 130 megabyte per second. Sedangkan yang ini 3224. Saya nggak tahu berapa kali lipat ya. Banyak-banyak ini. Untuk beli bakso ini sampai 1 ember ini. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Tutorial 2 cara mengetahui kecepatan baca dan tulis SSD ataupun hard disk kamu ya. Kamu sudah bisa lihat betapa jauh sekali perbedaannya antara langit dengan bumi baca dan tulis daripada SSD dan hard disk. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau kamu nggak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar cara mengetahui kecepatan baca dan tulis daripada SSD dan hard disk kamu tulis aja di kolom komentar. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.